Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan atau memperlihatkan sejarah tentang Museum Kota Bandung. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Restu. Saya Dinda Felska. Nama saya Julia Putri. Nama saya Arif Purnama. Saya Geren. Sekarang kita lagi ada di Museum Kota Bandung dan kita lagi ditugasin untuk menelusuri nih kira-kira sejarah dari Kota Bandung itu kayak gimana. So stay tune terus ya teman-teman dari vlog kelompok 5 dari 12I. Jadi pertama masuk ke museum ini kita langsung disambut sama sejarah dari Kota Bandung. Kita disambut sama gambar-gambar dari wali kota yang pernah menjadi Bandung. Pertama dimulai dari Mr. G.M. Flashway di tahun 1995 sampai dan wali kota kita yang terakhir Pak Oda dan Daniel di tahun 2015 sampai 2020. Juga mengenai sejarah dari Museum Kota Bandung ini sendiri itu Museum Kota Bandung itu merupakan pembangunan sebuah budaya yang asalnya dari sekolah taman kanak-kanak dan nama Museum Kota Bandung didirikan pada tahun 1920 sebagai private school atau sekolah taman kanak-kanak milik Lembaga Senja kelompok Primax Selarich Universitas Bandung. Nah, terus lagi dari sejarah Museum Bandung yang di sebelah sana kita bakal dikasih lihat gimana sih timeline sejarah dari Kota Bandung itu sendiri, dimulai dari tahun 1810 sampai tahun 1996. Gambar-gambar tokoh-tokoh bersejarah kita dan juga peristiwa-peristiwa bersejarahnya. 1641 Kabupaten Bandung berdiri oleh Sultan Agung membagi bekas daerah kekuasaan yang berkumpul yang dibagi kepada 3 pimpinan lokalnya yang setia kepadanya. Lalu di sini tuh tahun 1794 Wiranata Kusuma II merupakan Bupati Bandung ke-6 pada masa kepemimpinannya di Kota Bandung. Dipindahkan dari rakyat ke lokasi yang baru mendekati Jalan Raya Pos. Lalu di sini pada tahun 1810 KNO Daniels. Lalu timeline-nya setelah itu pada tanggal 25 Mei 1810 A.W. Daniels meminta Bupati Bandung dan para pemuncang memindahkan ibu kotanya. Lalu di bawah ini lanjut pada tanggal 25 September 1810. Lanjut ke sini 1812 pembangunan pasar di Goria, yaitu pembangunan ibu kota kabupaten dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Ini ada ilustrasinya. Pada tahun 1810 di sini pembangunan pendopo dan masjid agung di alun-alun berbentuk bangunan panggung tradisional yang sederhana. Kemudian 1816 Andries D. Wilde mengajukan saran memindahkan ibu kota Karesidenan Priaman. Pada tahun 1825 pembuatan Plan Denegoris Bandung oleh RKA Wiranata Kusuma II. Selanjutnya 1829 Wiranata Kusuma III diangkat menjadi Bupati Bandung. Selanjutnya pada tahun 1845 peristiwa Menada, yaitu terjadi peristiwa kebakaran di pasar Ciguriang yang dipicu oleh aksi perusuh bernama Menada. Selanjutnya 1846 Wiranata Kusuma IV diangkat menjadi Bupati Bandung.
Kemudian 1856 wacana perpindahan tempat kedudukan Presiden Priangan dari Cianjur ke Bandung oleh Gubernur Jenderal Ferdinand Laut. Terakhir 1864 resmi perpindahan ibu kota Presiden dari Cianjur ke Bandung. Di sini saya Karen, saya akan menjelaskan infografis tentang Bandung Bergerak. Yang pertama itu pada tanggal 12 Januari 1904 berdirinya Sekolah Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1913 berdirinya Paguyuban Pasundan. Lanjut pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 Kongres Sentral Sarekat Islam diadakan di Bandung. Selanjutnya pada tanggal 12 September 1923 Persatuan Islam didirikan di Bandung. Selanjutnya pada 4 Juli 1927 berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Di sini juga pada tanggal 28 Desember 1927 Kongres Yong Indonesia di Bandung. Pada tanggal 30 April 1930 Pasundan Bagian Istri didirikan gedung himpunan Sukadara di Jalan Dalam Kaum. Selanjutnya di tanggal 22 Desember 1930 pembacaan Indonesia menggugat oleh Insinyur Soekarno di Tandrad, Bandung, dan masih banyak lain-lain. Nah, selanjutnya masuk ke timeline setelah Bandung Merdeka. Pada 1896 didirikan Toko Nevis di Groteskos. Kalau ada dan kompleks militer di Cimahi. Pada tahun 1897 ada hotel Clear awal dari penginapan ini tempat kesehatan oleh CPNS. Pada tahun 1890 hingga awal oleh keluarga Van der Kerkhoff untuk dijadikan hotel Clear. Lalu pada 1903 Bandung dirancang menjadi pusat militer yang ada di Cikunapate. Pada tahun 1903 dilanjutkan pendirian markas besar KMIL pada tahun 1912 dan pemindahan Departemen Peperangan dari lokasi lamanya di Westervreden ke Bandung pada tahun 1914. Selanjutnya pendirian kolam renang di Cihampelas. Ya, pada tahun ini dibantu laksanakannya dari Berni di Bandung dan Teken menyelam kolam ikannya di lokasi Cikampek menjadi sebuah kolam renang permanen menggunakan jasa teknis Murel atau yang disebut Zebra dan Mojer. Pada tahun 1906 Bandung ini udah mulai listrik dan sumber listriknya itu diambil dari pembangkit listrik tenaga air yang dibangun di aliran sungai Cikampek. Selanjutnya di 1906 ada bioskop pertama yang dibuka di alun-alun Bandung. Nah, itu yang pertama kalinya gedung bioskop yang menjadi alternatif sebagai hiburan baru warga Bandung. Pada 1913 Bertus Kops menjadi burgemeester pertama di Bandung. Jadi burgemeester itu wali kota Bandung. Nah, dia itu pejabat paling lama karena dia itu sangat punya peran penting dalam pembangunan fondasi pembangunan kota Bandung. Pada 1915 Albert Boarding School didirikan di Bandung. Jadi itu sekolah serupa di Eropa yang memiliki lama pendidikan 5 tahun. Lulusan Agres ini bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Indonesia maupun Belanda. Selanjutnya pada 1917 ada pembuatan rencana perluasan wilayah Bandung. Bisa dilihat di gambar situ. Nah, di situ itu perencanaan perluasan wilayah Bandung.
R.A. Kapten Wiranata Kusuma diangkat menjadi Bupati Bandung. Nah, ini namanya emang rada panjang, jadi bisa disebut dalam haji. Nah, dia itu menjabat sebagai Bupati Bandung selama dua periode, yaitu tahun 1918 sampai 1931 dan 1935 sampai 1945. Dari tahun 1919, Komisi Karsten membuat rencana pengembangan kota. Nah, di sini pengembangan kotanya, rencana-rencana. Dari 1920, pengembangan perumahan penduduk yang antaranya dilakukan di daerah Cihapit pada 1921 dengan membangun 127 rumah dan 12 toko. Kemudian di sini ada timeline Bandung Bagian. Pada 8 Maret 1950, sidang pembubaran negara Pasundan dan pemutusan penggabungan Jawa Barat ke Republik Indonesia. Lalu pada 17 Agustus 1952, perubahan nama lapangan udara Andir menjadi Pusat Sastra Negara. Lalu pada tahun 1954, pendirian perguruan tinggi di Bandung. Pasca kemerdekaan, lebih banyak perguruan tinggi di Bandung. Di antaranya, pertama ada perguruan tinggi pendidikan guru. Yang kedua ada Universitas Parahyangan, dan yang ketiga ada Universitas Pajajaran. Yang keempat ada Universitas Islam Bandung. Yang kelima ada Institut Teknologi Bandung. Yang keenam ada Universitas Islam Nusantara. Dan yang terakhir ada Universitas Pasundan. Kemudian pada 14 sampai tanggal 22 Desember, Kongres PRI di Bandung menjelang pemungutan suara. Lalu pada 18 sampai 20 April 1955, Konferensi Asia Afrika diadakan di Gedung Merdeka dan Gedung Bumi Warna Bandung. Lalu pada 1956, Konstituante berdiri di Bandung. Pada tanggal 3 Mei sampai dengan 7 Juni, Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Lalu pada tanggal 24 Maret, Stadion Siliwangi diresmikan. Nah, selanjutnya ada pada tanggal 5 hingga 7 November, Kongres Front Pemuda Sunda. Lalu di tanggal 1 Maret pada tahun 1958, pembukaan nama lalu lintas BKRL. Di sini pada 1 Mei, peringatan Hari Buruh di lapangan Tegalega. Dan pada tanggal 3-nya, pembukaan Narang Sentra. Lalu di tanggal 20, dan pada tahun 1958, kunjungan Presiden Jenderal Prasad dari India. Di tanggal 20 Mei-nya, peringatan Hari Lahir Perdana Siliwangi di lapangan Tegalega. Di tanggal 25 Desember, tamu Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito di Bandung. Lalu 20 Maret 1958, kunjungan Presiden Vietnam Ho Chi Minh ke Bandung. Di tanggal 24 Mei di tahun 1960, Bandung menjadi sister city dengan kota Bandung dengan kota Braunschweig. Pada tanggal 24 Mei, di tanggal 24 Mei 1960, Bandung menjadi sister city dengan kota Braunschweig. Di 10 November, lahirnya Manipul Uzdek